Dan Ustaz Agus juga, bukan Ustaz Agus. Alhamdulillah baik mereka. Apa juga tinggi ya? Ini saya harus beli lah. Satu pasar gitu ya. Satu selera mungkin ya. Baik. Baju juga sama. Bajunya juga sama ya. Nah, adik-beradik emang kita nih. Baik, insyaallah pemirsa. Seperti biasa, saat ini yang akan menjawab info unik dan pertanyaan dari pemirsa-pemirsa semua ya. Nah, kita langsung masuk ke info kita pada hari ini. Pantai Tembokolehi, pantai unik dengan air panas yang bisa digunakan untuk merebus telur. Masya Allah. Cocok untuk digunakan untuk menghukum koruptor ya, tambahnya lele. Baik, Pantai Tembokolehi adalah sebuah pantai unik di Sulawesi Utara dengan keunikan yang tidak dapat ditemukan di pantai-pantai pada umumnya. Pasalnya, Pantai Tembokolehi yang lebih sering disebut dengan Pantai Lehi memiliki air panas, airnya panas ya, yang bahkan bisa digunakan untuk merebus telur. Bahkan pantai unik di Sulawesi Utara ini disebut sebagai satu-satunya pantai berair panas yang ada di Indonesia. Tentu saja kemunculan air panas yang menjadi fenomena unik di Pantai Tembokolehi bukanlah tanpa alasan. Penyebabnya tidak lain karena lokasi Pantai Tembokolehi berada di kaki gunung Karangetang yang cukup aktif. Ini kalau saya belum pernah searching tentang Tembokolehi, mungkin ya, bukan air pantainya, bukan air lautnya yang panas, karena tidak mungkin air laut panas. Hangat mungkin, tapi kalau panas, mungkin di sana ada mata air ya kayaknya. Iya, gimana nih menurut Ustaz nih? Apa yang bisa petikan hikmah yang bisa diambil nih? Gimana nih Ustaz Agus? Telur mungkin itu bahas telur enggak ke? Nah, jadi gini Mbak Reda. Ya. Jadi selain dari Masya Allah dari dan keindahan dari pantai tersebut, itu juga bisa bikin daging besar gitu. Karena di bawah kaki gunung masih aktif. Oh iya. Takut itu ya meledak. Mungkin gunung api, Ustaz Agus ya? Iya, gunung berapi. Nah, juga Bang Reda biasanya kalau udah di pantai-pantai itu di sebelum pantai itu biasanya itu ada kolam atau danau-danau kecil gitu. Iya, betul. Nah, biasanya itu juga kurang lebih sama gitu kan, kemungkinan hangat juga. Nah, bisa jadi tempat itu warga lokal atau wisatawan bisa pakai untuk pemandian kolam air panas. Seperti ibaratkan orang Jepang gitulah. Onsen. Nah, jadi ada beberapa manfaat tentang kita itu mandi di pemandian kolam air panas. Bukan panas sih, air hangat lah gitu. Betul. Kalau panas kan selap ya, bukan mandi, bukan berendam, berebus. Nah, jadi beberapa manfaatnya itu merelaksasikan otot, bisa memberikan ketenangan, kan bisa memperbaiki kualitas tidur, membuka pori-pori dan memperbaiki kulit. Dan memperlancar aliran darahnya. Ya, benar. Karena kadang kan darah kita ini kan agak nyumbat-nyumbat gitu kan. Betul. Akhirnya kita untuk supaya kita lebih segar, salah satu tadi mandi di air yang panas. Tapi tidak harus ke sana juga sih, kan jauh. Qadarullah di hotel ini kan ada bathtub gitu. Nah, bisa di situ. Atau masak pakai kompor gitu ya. Langsung di situ. Kan bisa. Oke. Dan terus juga karena itu pantai, jadi salah satu termasuk destinasi wisata. Iya. Nah, yang dimana kalau orang udah mau pergi wisata itu salah satunya untuk cari healing, menghilangkan stres. Nah, di Quran juga ada loh, di Quran ada healing, salah satunya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Selain jalan-jalan tadi ya. Ya, selain jalan-jalan, nah kan. Jadi bukan berarti hanya dengan mengingat Allah kita tak perlu sholat, tak perlu puasa, itu agak salah juga ya kan. Nah, mungkin dengan mengingat Allah itu bisa dilakukan dengan memulai sesuatu dengan bismillah yang pertama. Dan yang kedua, di Quran surah At-Toha ayat ke-14, Innani a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, bukan saya. Di Quran itu kan, sesungguhnya aku adalah Allah. Di Quran kan bahwa aku adalah Allah. Iya, betul. Terus tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Nah, jadi salah satu kita mengingat Allah agar hati menjadi tenang adalah dengan sholat itu tadi. Berzikir. Jadi healing, salah satu healing kita tuh dengan zikir dan sholat ya. Ya, betul Bang Rida. Oke, jadi tidak harus jalan-jalan nih, walaupun itu bisa menjadi salah satu pilihan mungkin. Ya, betul. Ya kan, karena memang udah Allah ciptakan tuh pantai sekeren itu, ada lengkap dengan air panasnya. Kurang apa lagi ya, Allah nih hebatnya ya, Masya Allah. Baik. Kita langsung masuk ke tema kita, hikmah sahur dan berbuka puasa. Baik.
sahur dan berbuka puasa nih? Jadi Sahur itu kan kalau kita ambil secara kalimatnya adalah dari kalimat sahur, artinya akhir malam, waktu di akhir malam. Sahur Itu artinya waktu di akhir malam. Ya, sedangkan suhur juga dari kalimat tersebut adalah kegiatan makan di waktu akhir malam tadi. Jadi sahur dan suhur. Sahur itu menunjukkan waktu, kalau suhur itu menunjukkan kegiatan makan. Kegiatan makan. Ya, kegiatan makan. Nah, ketika kita sudah melakukan kegiatan tersebut pasti ada hikmahnya. Mungkin Ustaz Agus mau nambahkan hikmahnya tadi. Oke, jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita ceritakan. Yang pertama adalah menjadi tenaga, stamina untuk kita beraktivitas di siang hari. Nah, jadi tidak menjadikan alasan bahwasannya bahwa bulan Ramadan, bulan puasa itu untuk kemalasan. Nah, karena itu tadi kita ambil hikmahnya salah satu untuk menjadi energi, salah satu menjadi energi. Jadi juga pada duduk pak, bagian anak pak, nak kawasan itu pak, sini, bukan naik ke sosial lagi. Kalau tak sahur gimana? Ya, hilang keberkahan. Oh, ya. Karena di dalam sahur itu makan sahurlah kalian, karena di balik itu ada keberkahan. Buat naik kursi plastik ini. Kemudian juga ada dalam hadis juga tuh bahwa kalau orang yang sahur itu kata Rasulullah, dia akan Allah akan berselawat beserta para malaikat kepada orang-orang yang sahur. Artinya Allah memberikan ampunan kepada orang yang lagi sahur di waktu tersebut, lagi makan sahur. Maka kalau misalnya kita menghilangkan makan sahur tadi, hilanglah keberkahan dan hilanglah pengampunan dosa tadi. Sayang rasanya. Sayang, ada peluang di situ tapi tidak kita ambil. Dan juga juga bukan berarti kita sahur kemudian nanti pagi siang kita juga tidak sholat, walaupun dosa kita ditampuni, padahal sholat tadi juga dosa malah kita tak sholat. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya tentang hikmah sahur ialah kesempatan dalam beribadah. Karena jam-jam sahur itu kan jam-jamnya sholat tahajud ya terutama ini. Nah, jadi kita bisa sholat tahajud bersama keluarga. Karena kan orang-orang kan bangun tuh, jam-jam sahur tuh adalah jam-jamnya bangun nak makan. Jadi manfaatkan. Jangan sampai malah ketinggalan tahajud gitu. Apalagi sampai ketinggalan sholat subuh. Dan juga makan tidur. Dan juga di waktu sahur itu kan salah satu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, Bang Ida. Jadi ketika kita beribadah dan juga kita iringi tadi supaya Allah kabulkan hajat-hajat kita di waktu itu. Waktu yang tajam ya. Kadang-kadang orang kan suka lupa di waktu itu. Akhirnya ketika udah sahur tidur lagi. Ujung-ujungnya kebablasan, waktu subuhnya kebablasan. Kita makan lah tuh. Oke, yang ketiga, insya Allah ini rasa baru. Jadi yang selanjutnya ialah kumpul keluarga, Bang Reda. Nah, jadi kenapa sudah bisa dari kumpul keluarga? Mungkin sebelum bulan Ramadan, kayak kan mungkin pagi, biasanya kita ngumpul pada saat sarapan. Itu kan udah terkejar-kejar tuh. Ada yang mau masuk kerja, mau masuk sekolah, jadi tidak bisa untuk cerita-cerita tentang hari-hari kemarin. Siangnya juga sibuk kerja, malamnya tarawih kan? Malam tarawih pun juga malam itu kan energi sisa gitu kan. Nah, jadi mungkin di dalam hikmahnya sahur ini ada kesempatan untuk kita bersama-sama. Nah, oke. Kadang pun tapi orang-orang tuh kadang bapak makan seorang, makan seorang, kamar kan? Dan juga selanjutnya ialah ada keistimewaan bagi orang yang sahur itu adalah pembeda, Pak Reda. Nah, jadi Rasulullah itu bersabda bahwasanya semua agama itu ada berpuasa. Nah, yang membedakan kita dengan ahli kitab adalah dengan sahur itu tadi. Ini menjadi ciri khas ya. Bukan ciri khas ya? Iya, ciri khas. Bahwa kalau kita tuh sahur tuh puasanya orang Islam gitu kan. Karena agama-agama lain juga ada puasa ya kan. Nah, ada lagi yang mau ditambahkan sebelum kita closing iklan? Terakhir ya, sebelum Fahrul menjelaskan kesimpulan terakhir itu adalah uniknya tuh membangunkan orang. Membangunkan orang sahur-sahur gitu. Nah, jadi anak-anak itu yang mau itu di dalam gang, dalam komplek, terutama yang di masjid-masjid. Kadang dia lah dia buat apa-apa. Beri dipakai ya. Mungkin disimpulkan nih, sesama muslim itu kan harus saling bantu-bantu dalam kebaikan ya. Wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ketika kita membangun untuk sahur itu berarti amal orang yang sahur tadi bisa pindah ke orang yang membangun dia tadi, walaupun dapat pahala juga sama-sama. Tidak sering dirugikan gitu. Tidak. Seperti itu. Oke. Ada lagi udah? Mungkin itu aja pemirsa, insyaallah.
kita akan lanjutkan lagi Ramadan asiknya. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan pesan tertentu. Baik, alhamdulillah kembali lagi di Ramadan asik. Iya. Asik. Inisiatif ya, baik. Pemirsa, tadi kita udah bahas tentang info unik tentang pantai dan juga Makannya. tentang sahur. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan netizen dulu nih. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk nih. Pak Ustadz, apakah benar seseorang disebut terlibat perselingkuhan jika dia mencium bibir pantai? Astagfirullah. Ini selingkuh dengan alam ya. Selingkuh dengan alam ya. Aduh, jadi udah gimana? Jadi kalau kita perhatikan kalimatnya mencium bibir pantai. Jadi penanya harus tahu mencium bibir pantai ini artinya kan bukan berarti secara hakika, hakiki, bukan memang mencium pantai, bukan. Nah, mencium bibir pantai itu bukan bukan. Yang artinya adalah mencium bibir pantai artinya mungkin orang tersebut berrekreasi ke pantai tersebut, datang ke sana. Itu kan bukan berarti perselingkuhan. Iya, enggak bisa kita samakan cium bibir pantai itu seperti kita cium. Enggak mungkin orang yang baring-baring guling-guling di pantai bersetubuh dengan pantai kan enggak. Iya. Jadi kalau bisa penanya agak lebih spesifikasi lagi bertanya. Oh, enggak apa-apa Ustaz, enggak apa-apa. Kita tetap cari hikmahnya Ustaz. Kita tetap cari hikmahnya. Terus saja bertanya tentang yang aneh-aneh. Jadi ciri khas Ramadan asik. Baik, gimana Ustaz? Oke, tadi jadi Kita bahas perselingkuhan lah, gimana? Aduh, ini berat juga. Ayo udah, kenapa bahas aku terserah Ustaz lah. Kalau bahas perselingkuhan tuh mungkin agak berat karena kata Rasulullah barang siapa yang berselingkuh itu tadi, maka dia bukan golongan kami. Nah itu maksudnya. Jadi bukan golongan saya. Bukan umat Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. mungkin yang dimaksudkan tadi mencium bibir pantai itu betul kan kata kiasan itu kan. Nah, jadi mungkin dengan mencium bibir pantai dengan kata kiasan itu ya niatnya untuk healing, melihat air. Balik lagi ke tadi yang pantai tadi itu ya. Info unik. Iya betul, Safarul. Nah, yang dimana Rasulullah itu kan salah satunya itu kan sukanya yang hijau-hijau. Nah, mungkin di dekat pantai itu ada pohon-pohon, bisa menenangkan hati, healing tadi itu, dan kita bisa bertafakkur. Kita bisa relax, bisa tidak pusing, stres. Salah satu beberapa halnya yang kita lakukan adalah melihat yang hijau-hijau tadi yang dikatakan Ustaz Agus, kemudian melihat air. Nah, air yang mengalir itu untuk menenangkan pikiran kita, mengerida, untuk merelaksasikan apapun Ya, yang makanya. gitu, masuk ombak-ombak. Nah, dengar suara ombak tuh udah relaksasi. Masya Allah. Tinggal download ya situ di YouTube. Ombak 24 jam. Nah, mungkin pertanyaan dari netizen ini kan bisa panjang ini ya. Iya betul pembahasannya. Tadi ada hikmahnya juga pertanyaan. Ada hikmahnya ya. Baiklah, terserah lah. Kalau yang penting ada hikmahnya gitu ya. Kan kita cari apa? Cari hikmahnya. Cari hikmahnya, benar. Baik, insyaallah kita bahas hikmah sahur. Masih ada yang mau dibahas sahur? Atau kita langsung ke berbuka puasa ini? Mungkin berbuka puasanya. Ya udah, gimana? Ada apakah ada hal yang spesial di berbuka puasa? Karena ada orang-orang yang sebenarnya itu ada yang menganggap berbuka puasa ini adalah momen yang spesial yang hanya hadir di bulan puasa, di bulan Ramadan ini. Karena termasuk kita kan, saya tuh pernah dengar tuh dua hal yang membuat Nasi orang kau tuh tuh bahagia di bulan bapak Ramadan. sabarin loh. Pertama adalah buka puasa, yang kemudian kedua lebaran. Iya kan? Dua hal yang sangat-sangat kita tunggu di bulan Ramadan. Buka puasa sama saat lebaran. Mau disolat ke, mau enggak solat ke, buka puasa yang penting lebaran atau lebaran. Gimana nih? Apa hikmah dari berbuka puasa, Ustaz? Oke, baik. Jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan dari berbuka puasa. Yang pertama tadi, kalaulah yang sahur tadi itu memberi tenaga agar bisa beraktivitas. Nah, untuk kalau buka puasa itu mengembalikan Balikkan nyawa gitu. Balas betul dendam lah, gitu. balikkan nyawa. Tapi bukan berarti balas dendam, tak boleh nanti. Pokoknya ada bakwan, ada apam, ada segala macam tuh dihantam semua. Nah, ya betul. Jadi salah satu yang pertama itu mengembalikan lagi nutrisi yang udah hilang. Jangan sampai kebablasan gitu misalnya. Betul. Karena kan balik lagi dari kalimat puasa itu artinya menahan. Jangan sampai apa yang kita udah tahan lama-lama itu kita balas dendam. Nah, itu nggak baik. Itu sakit nanti. Nggak perlu dibalas lah gitu. Cukup lah. Karena kan ketika kita berbuka kan pasti ada waktu sholat isya, sholat tarawih ini lagi mungkin beberapa rakaat. Jangan sampai banyak makan, ujung-ujung nggak
sholat. Gitu. Anak lah. Walaupun katakan Tak zaman padahal saksi jangkrik dia saksi. tapi sayang rasanya. Mana orang kau dia dan bini tu? Tarawih lah, bah. Aku keluar ni, mana yang mau nak matos maksud teh. Matos maksud orang tu mana aku ya. Tapi enggak Matos orang maksud teh. Kayon maksud ni sudah janda kalau bini ya. kurang Dia tangan bini ada tu sih, nak sudah kurang ajar juga karena salah satunya kan bahwa puasa itu kan tingkatan ketiga. Ini aku balik sama minggu Tingkatan kedua. sedekah. Ini banyak Tak kau kemas gitu ya cuma tu lampau lah masih lantai teh. buka puasa berjamaah ketimbang sholat Ini berjamaah. masih. Akhirnya di situ dia buka bersama walaupun dapat pahalanya. Mohon maaf. Puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Kami tidak mengerjakan sholat maghrib. Iya, antai. Gini sini ya kau tahu tadi. Kewajiban yang kedua. Bini tak Aku ada. nak makan. Iya tak kau dah salah berapa dia nak tidur itu Puasa tu. 12 jam berapa? 13 jam. Dia kau tangan 13 jam. bini tu ini yo. Tapi Hmm. dapat apa? Loh. Dah Udah sholat dapat. maghrib. Lu buat game maksud dia teh saya maksud janda. Puasa Bini lah. sholat Kalau saya berjamaah. aku masih hidup. Lebih bagus. Tangan di tangan bini tu. Oh, suruh bagi sini kau ini. Nak maju lalu nak buat Dari SD, dari SMP, makan juga ada tak masjid dekat situ misalnya kan? Carilah ada Nak buat orang. cari Nak kata ada duit tak? masjid ya barangkali. Ada orang duit kan? Dia tak ada lebaran hina kau. Juga Ngemis karena berarti tanggung jawab panitia ni buat dia. Takutnya dia yang menanggung nanti. Iya kau hati-hati kau. Dia yang mengajak dia yang dapat dosa. Ya ada lagi hikmah dari berbuka tadi. Ada Bang Radang yang itu selanjutnya adalah doa. Doa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ada 3 doa yang tak tertolak. Nah, yang pertama dari doa orang tua ke anak, doa orang yang berpuasa ketika berbuka, dan yang ketiga doa orang sedang dalam perjalanan. Doa tak tertolak, orang tua ke anak, Pada saat berbuka, orang puasa berbuka, yang ketiga adalah musafir. Maksudnya buka puasa berdoa gitu atau gimana? Iya, biasanya itu yang identik itu pada saat sebelum berbuka, Oh, 10 sampai 15 menit. Oh gitu. Waktu-waktu memang disiapkan untuk apa? Berdoa gitu. Ya, disiapkan memang waktu untuk berbuka itu kita berdoa lah. Iya betul. Dan selanjutnya itu adalah sedekah. Dekat. Ya, ini sebagaimana kita jelaskan kemarin sama Bang Reda itu kan, pada saat kita memberikan makan orang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala orang dari puasa tersebut. Nah, tanpa mengurangi dari yang sepuasa. Nah, ini jadi hikmah yang sangat luar biasa menurut saya, karena kan ini terjadi juga bukan hanya di rumah-rumah, Ya. tapi di masjid-masjid. Ada namanya masjid hunter. Berburu masjid. Nah, Berburu masjid yang menyiapkan bukaan nyaman gitu. betul. Kan? Mana nih bakwan-bakwan yang nyaman ya kan? Nah, itu salah satu hikmah yang luar biasa menurut saya, karena saya juga pelakunya. Dulu saya lihat ya dari bukan saya ngomong ya, separuh namanya body shaming memang orangnya. Ada lagi Ustaz? Kemudian ketika kita berbuka puasa itu kan pasti ada sunnah-sunnahnya. Ya apa-apa itu salah satu beberapa sunnahnya itu kan yang pertama makan kurma Bang Reda. Makan kurma di sini yang pertama adalah kalau misalnya ada rutop ya makan rutop. Rutop itu apa? Jelaskan. Rutop itu kan kurma yang kurma basah, kurma muda yang basah, yang banyak airnya. Kurma muda yang basah. Ya. Kemudian yang kedua adalah kurma busyr, artinya kurma yang mengkal, yang masih mentah. Kemudian yang ketiga adalah tamar, kurma yang biasa kita makan, yang kering yang biasa. Yang biasa kita makan. Kemudian yang keempat adalah minum air putih. Nah, kalau misalnya kurma tidak ada, boleh minum air putih. Yang afdol adalah kita minum air zam-zam. Nah, kalau tak ada air zam-zam, ya air biasa lah. Kemudian yang selanjutnya adalah makan yang manis-manis. Makan bukan berbuka rasa yang manis gitu ya. Enggak. Intinya makan yang ada maksudnya rasa yang manis gitu Bang Rida. Bisa disebut namanya halwan. Artinya itu makanan manis yang tidak dimasak dengan api. Seperti semangka, buah-buahan lah. Makanan yang tidak dimasak dengan api. Dahulukan ya. Ya, dahulukan itu. Kemudian makanan yang manis tetapi dimasak dengan api, namanya halwa. Ya, kayak apa? Goreng pisang, kayak cola, itu didahulukan yang manis-manis. Ya, kurang lebih seperti kalau kita kan nggak tahu ya daerah lain ya, tapi kalau saya tinggal di Pontianak, di daerah Melayu kita ini memang yang laku itu bukan yang manis-manis, yang asin-asin yang laku, bakwan, kayak gitu
kan yang laku-laku tuh memang yang asin-asin gitu. Karena kalau kita makan yang manis-manis tuh balikkan metabolisme tubuh kita lagi, balikkan tarik lagi. Karena memang harus kita butuhkan ketika untuk ibadah nanti. Padahal aku punya anak-anak. Baik, jadi itu tadi mungkin ya tentang hikmah sahur dan berbuka puasa. Pada intinya teman-teman semua, para pemirsa semua, sahur dan berbuka tuh sesuatu yang sangat berharga ya. Walaupun kayaknya orang suka anggap remeh, sahur itu dianggap remeh, berbuka itu dianggap remeh, cuma sekedar senang-senangnya saja. Tapi ternyata banyak sekali keutamaan-keutamaan. Kan ada doboy, kemudian ada sedekah tadi, banyak-banyak hal lah yang bisa kita harapkan keberkahannya di dua waktu tadi, waktu sahur dan waktu berbuka. Jangan disia-siakan gitu kan, jangan disia-siakan, ada waktu yang bagus untuk berdoa. Betul, berdoa lah, minta kan, minta apa ke tahun sekali, setahun sekali, tentu tahun depan sampai umur kita. Iya betul, jangan disia-siakan ya. Dan ingat juga makan yang manis-manis tadi kan, juga terakhir Maeda, ada hadis itu Rasulullah pernah bersabda, ada 3 makanan yang tidak dihisap. Maksudnya tidak dihisapnya loh. Tidak ditanyakan. Telan. Iya, tidak ditanya ketika dimakan gitu. Hisap kan? Tidak ditanya ketika dimakan. Yang pertama adalah makanan sahur. Yang kedua, makanan ketika berbuka, dan ketiga, makanan yang disedekahkan kepada orang lain. Oh, hisap ini. Saya orang awamnya agak roaming nih ya. Jadi hisap itu maksudnya setiap beli makanan, setiap itu kan pasti akan ditanya. Betul ya? Betul. Dapat dari mana? Itu apa? Ya, tidak ditanya gitu. Maklum ya, ngomong sama ustaz-ustaz ini mau kita telaah lagi ya. Karena supaya bisa kita ambil pelajaran-pelajarannya. Jadi ada 3 makanan yang tidak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Makanan sahur, dan makanan ketika berbuka. Tunggulah, aku nak duduk lampu gelap dah budak ni. Sedekah. Tutuplah hotel, jangan Baik sampai pemirsa, nampak jalan itu lampu tadi di atas Ramadan sini Asik hidupkan. kali ini tentang sahur dan berbuka, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada Ustaz Fahrul sudah Pesan apa tu? Ramadan Asik. Ya, Berapa tak juta tahu asik sekarang? kan ada yang begitu. Juta. Ramadan Asik, sik. Banyak Asik. Baik, insyaallah kita akan bertemu lagi di esok hari di jam yang sama. Jangan nak pulau Waktu tidak hendak dah. berbuka lah nih ya, waktu mustajab untuk berdoa ya, silakan berdoa. Pokok sekadar nanggung. Ini mudah-mudahan memberikan Maka kalau manfaat takkan untuk itu kita ini. semuanya. Saya dan Amin pamit undur diri mewakili kru sahabat kerja yang bertugas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia untuk motor kan dia tak? Simpan oli tu ada. Ini makan ni kau ya. Oh.